Ya, terus kemudian tadi saya sampai di ini ya, ya penentuan ya di metode penelitiannya itu diperjelas tadi itu berapa jumlah sampelnya itu terkait dengan populasi itu. Terus kemudian ya tadi antara tujuan 2 dan tujuan 3 itu kalau memang ada dua tujuan tentunya alat analisisnya juga harus ditambah gitu. Faktor internal apa aja, faktor eksternal apa saja gitu. Tapi kalau mau dijadikan satu ya itunya di alat analisisnya dijadikan satu juga gitu. Terus kemudian yang daftar pustaka nanti tolong dicek lagi itu banyak yang tidak sesuai ya dengan topik gitu ya. Nanti saya kirimkan ininya. Mungkin Pak Adi dari saya cukup seperti itu Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi sudah banyak masukan ya. Dicatat ya, Susilo. Pak, ya Pak. Dicatat Nah, Pak. uh, dari saya dulu ya Pak Sapril. Nanti Pak Rifki itu tadi dulu. Jadi begini, tadi dari sisi latar belakangnya, kenapa sih kita harus penelitian? Bisa itu spesifiknya karena masyarakatnya, atau karena desanya, atau karena kondisi kecamatannya, geografinya, atau dari sisi demografinya. Nah, itu nanti yang bisa membedakan riset yang Susilo lakukan dengan riset yang lain. Nah, ini kan daerah berbak. Daerah berbak itu kan penduduknya bercampur. Ya, ada Jawa, ada Melayu di sana, juga banyak Ada Bugis. Bugis, Banjar juga banyak di sana. Nah, itu diperhatikan. Jadi itu yang spesifik dari riset kita gitu. Jadi faktor demografinya. Kemudian dari sisi geografinya atau lokasi lahannya, lokasi masyarakat tinggal di sana itu kan daerah pesisir, daerah gambut yang di pinggir sungai, ya. Nah, nanti kan ada masyarakat tuh yang lebih ke darat atau yang masuk ke laut, ya. Nah, itu coba diperhatikan, dibedakan nanti antar kelompok-kelompok itu sehingga penelitiannya lebih ada keterbaharuannya kata orang, ya, lebih spesifik, ya, lebih menggambarkan lokasi yang kita teliti gitu. Jadi sebenarnya kalau dari judul nggak apa-apa. Tadi kan ngambilnya cuma telur ya. Ya. Suaranya hilang deh. Suaranya hilang Pak. Hah? Ada kedengaran. Masa nggak ada suaranya? Nih. Ini baru ada suara. Ini sudah baru. Ya. Jadi ambil yang spesifik di Kecamatan Berbak itu, ya. Nah, nanti bisa dari sisi demografinya, sukunya, kan beda-beda seleranya. Itu yang kita sebut di faktor yang mempengaruhi konsumsi itu yang namanya selera. Ya. Kemudian dari sisi harga kan nggak jauh beda, karena penelitiannya sifatnya ini datanya cross section. Jadi nggak usah diambil tentang harga, ya. Tapi bisa harga itu tergambar nanti dari lokasinya, kemana atau bagaimana cara dia membeli sumber protein itu tadi, ya. Misalnya dia belinya di warung atau langsung ke Kota Jambi atau di market supermarket yang ada di sana, ya, atau dari pedagang keliling, itu akan membedakan harga nantinya. Nah, itu yang dipelajari. Jadi jangan harga, tapi bagaimana cara dia membeli, lokasi, jarak jauhnya, ya. Nah, itu juga bisa kita jadikan faktor pembeda, faktor demografinya. Artinya tempat dia membeli ya, sumber telurnya. Sumber telurnya atau jaraknya. Jadi jaraknya dari tempat dia belanja itu, dari rumah ke tempat belanja. Nah, kemudian kebiasaan dia belanja itu ada frekuensinya. Jadi apakah dia belanja itu sekali seminggu, atau setiap hari, atau setiap bulan, ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kondisi harga itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita ambil gitu, Susilo. Jadi ada pembeda kita, riset kita, walaupun judulnya hampir sama gitu, tapi ada pembeda isi riset kita dengan orang lain, dan itu akan lebih banyak manfaatnya.
ya, termasuk nanti di internalnya, ya, misalnya jumlah anggota keluarga, atau kalau kita lebih spesifik berapa perbandingan antara yang laki-laki dan perempuan, ya, atau perbandingan antara anak-anak yang di bawah umur maksudnya porsi anggota rumah tangga itu yang masih kecil gitu, atau berapa jumlah anggota rumah tangga itu yang sudah dewasa. Jadi komposisi rumah tangga itu akan memberikan variasi pengaruh terhadap tingkat konsumsi. Termasuk suku itu. Ya, kalau orang Bugis kan kurang suka itu telur. Dia maunya sumber proteinnya itu kan ikan. Nah, juga nanti telur itu kan macam-macam. Ada telur ayam ras, ada telur itik, nanti ada juga telur ayam kampung, ya. Atau nanti juga ada konsumsi telur puyuh. Nah, itu yang kita cari nanti. Ada perbedaan-perbedaan di sana. Nah, nanti metodenya bisa pakai dummy atau bisa pakai beda 2 garis regresi, itu beda, sehingga nanti hasilnya akan lebih banyak variasi. Jadi faktor-faktor itu. Kalau pendapatan jangan terlalu nanti saya kurang yakin kalau kamu menghitung pendapatan itu gitu. Paling-paling kamu tanya berapa pendapatannya, sekitar segini gitu. Nah, kenapa nggak kita gambarkan aja dengan sumber-sumber income mereka. Jadi ada yang jadi petani, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi nelayan, ya, atau ada yang jadi wirausaha. Nah, itu kan variasi-variasi yang akan mempengaruhi pola konsumsi. Nah, kemudian juga di dalam riset itu biasanya kan yang mengambil keputusan dalam pembelian bahan pangan itu kan ibu rumah tangga, ya. Jadi jangan umur suami yang ditanya, tapi bagaimana karakteristik dari ibu rumah tangga, termasuk pendidikan ibu rumah tangga, ya. Kemudian juga termasuk umurnya, ya, termasuk dia bekerja atau tidak bekerja. Nah, itu akan mempengaruhi, lebih banyak variasi yang akan mempengaruhi. Nah, untuk itu agak sulit, ya, Susilo menggunakan regresi berganda. Kenapa tidak kita coba aja tingkat konsumsi itu kita hubungkan dengan karakteristik tersebut? Memang bisa kita pakai path analysis atau social equation structural equation model, tapi kan itu enggak, alat analisisnya juga nanti untuk membacanya susah. Nah, coba kalau dicari aja dengan C-square. C-square kan lebih mudah ngitungnya. Nanti akan banyak C-square yang dilakukan gitu. Nanti bagaimana hubungan konsumsi itu dengan tingkat pendidikan ibu rumah tangga, bagaimana dengan jenis pekerjaannya, ya, kemudian bagaimana dengan umur ibunya, ya. Nah, itu bisa kita gunakan uji C-square. Kalau 2 kan kita bisa menggunakan Rex-Sperman atau kita menggunakan uji beda 2 kelompok itu. Jadi itu, jadi kita nggak perlu terlalu, wah ini canggih metodenya, tapi yang penting sesuai dengan apa yang mau kita cari. Nah, jadi saran saya gini aja, judulnya jangan faktor yang mempengaruhi, ya. Jadi judulnya hubungan antara karakteristik rumah tangga, ya, atau hubungan antara karakteristik faktor internal dengan eksternal dengan tingkat konsumsi Pola telur. konsumsi Ya. enggak? Ya. Pola ini tadi. Gimana Pak Rifli? Pola konsumsi atau tingkat konsumsi? Oh, boleh tingkat konsumsi, boleh konsumsi. Tapi biasanya orang menyebut tingkat konsumsi. Walaupun nanti ada yang, kalau kita C-square kan nanti ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, tapi kalau kita pakai Sperman itu langsung datanya yang kita masukkan, data tingkat konsumsi. Tapi lebih bagus kita bikin klasifikasinya. Karena kan kalau kita menggunakan C-square itu kita menggunakan klasifikasinya. Jadi ada yang baru di risetnya, di risetnya Susilo gitu, untuk memperkaya nanti pengetahuan daripada kawan-kawannya yang lain. Ya, nah nanti
kalau enggak itu nanti kita diskusikan lebih lanjut gitu. Nah, kemudian dalam metode sampling, ya, itu kan kita kecamatan. Kita tidak bisa mengambil jumlah sampel itu di kecamatan, tapi cobalah ambil sampel itu secara bertahap gitu. Nah, karena kita tidak tahu berapa tingkat konsumsinya, kita pakai klaster. Jadi jangan pakai strata. Jadi pakailah klaster, artinya kita menganggap dalam satu kelompok itu masih Suaranya hilang. Iya. Suaranya hilang, Pak Adi. Kok bisa hilang? Putus-putus. Putus-putus ya. Iya, sinyalnya. Sinyalnya mungkin Pak Sapril. Tapi nanti ada rekamannya, kita kasih rekamannya ke Susilo. Jadi itu kita bisa menggunakan uji T-square saja, ya. Jadi tidak terlalu repot dengan angka-angka nanti bisa tinggi. Nah, tapi konsumsinya tetap harus dihitung. Kemudian juga ada hubungan substitusi. Biasanya gantu tuh. Bagus lihatnya yang di belakang saya salahnya. Iya, pengaruh yang di belakang itu kali itu. Iya, perhatiannya sama yang di belakang saya. Nah. Iya. Jadi Ya, itu kebetulan ya. Pak saya lagi sedang telepon-teleponan Pak. Iya. Jadi dipakai klaster aja, klaster tapi klasternya bertahap gitu. Nanti ketika di RT kan punya data itu, data rumah tangga. Jadi sudah dapat RT-nya baru kita menggunakan simple random sampling atau sistematik aja. Misalnya cari nomor rumah yang nomornya 5. Jadi ada kelipatan 5, ada 5, 10, 15, 20. Nah, itu bisa kita gunakan seperti itu gitu. Jadi ada cara-cara praktis di lapangan itu nanti yang bisa membuat itu. Nah, tapi yang penting nanti kuesionernya. Kuesionernya itu lengkap nanti dengan demografinya juga. Ya. Jadi termasuk tanya sukunya, nggak masalah kan? Asalnya dari mana? Ya. Kemudian pekerjaannya apa? Jadi kita klaster-klaster aja nanti rumah tangganya. Saya kira itu jadi lebih baik kita menggunakan hubungan. Jadi kita tidak terlalu repot nanti menghitung pendapatannya, ya. Tapi bisa saja jenis pekerjaannya, ada kelompok jenis pekerjaan nanti kita lihat hubungannya dengan apa. Nah itu akan lebih Korelasi, berarti. Analisis korelasi ya Pak ya. Ya korelasi. Tapi kalau yang kuantitatif bisa kita korelasikan. Ya, tapi yang sifatnya nanti kuantitatif seperti apa? Kan datanya rumah tangga kan konsumsi kan nanti dia kuantitatif. Nah, nanti kalau di apanya di X-nya atau di variabel yang kita lihat hubungan kausalnya itu bersifat kuantitatif, bisa kita gunakan uji regresi biasa aja atau korelasi biasa saja. Tapi kalau dia bersifat pengelompokan itu kita bisa menggunakan T-square. Tapi nanti yang dikonsumsinya juga kita bikin kelompok, ada rendah, tinggi, sedang dan tinggi. Atau kalau mau lebih spesifik ada sangat rendah, sedang, cukup tinggi dan sangat tinggi nanti. Nah itu bisa kita kelompokkan dan itu akan lebih banyak nilai manfaatnya. Ya, bisa Susilo. Bisa Pak. Nah, pastilah di bawah bimbingan Pak Sapril dengan Pak Ripli pasti bisa lah. Ya. Jadi coba kayak gitu. Teknik samplingnya juga di cluster random sampling aja atau multi stack. Bisa beberapa tahap itu yang bisa kita lakukan. Nah, saya kira itu aja. Nanti tergantung sama pembimbing, ya. Jadi di sini kita coba ingin riset mahasiswa itu lebih baru gitu. Jadi tidak begitu saja, bisa saja judulnya hubungan. Janganlah pakai faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena judul riset itu pakainya di belakang itu nggak bagus, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Gitu. Ada yang pakainya di belakangnya karena ditaruhnya hubungan aja atau hubungan kausal. Jadi judulnya bisa lebih keren, lebih baru dan Susilo bisa bekerja sendiri, ya. Karena kalau
biasanya kalau penelitian itu dekat-dekat sama, itu metodenya sama, walaupun nanti daerahnya beda, karakteristiknya berbeda. Nah, tapi carilah penelitian yang menyesuaikan, kita yang menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, dengan respondennya, ya, sehingga muncullah riset-riset yang lebih baru gitu. Jadi itu saja Susilo.